Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya bersama Mas Salim yang part satu kemarin pembuktian badak di lahan yang sebelah ini, lahan yang baru yang kemarin kan sempat saya singgung bahwa nanti uji coba trial di badak di 1 hektar eh, punya Mas Salim yang baru. Ini saya mau tanya-tanya lagi tentang pupuk dasar, modal. Jadi intinya video ini saya buat untuk motivasi. Jadi badaknya belum, nanti pas trialnya ke depannya kita aturkan part satu, part 2, part 3 aja lah biar enak videonya ya. Oke, saya mau tanya-tanya dengan Mas Salim. Mas, apa motivasi sampean untuk menjadi petani semangka? Ya, motivasi saya untuk menjadi petani semangka karena saya melihat prospek untuk petani semangka ini cukup lumayan, apalagi jika benar-benar ditekuni dari apa ya, dalam skala yang lumayan. Gimana ya, kita dapat memanfaatkan lahan semangka juga walaupun tidak terlalu luas. Jika memang diurus dengan bagus, ya insya Allah akan menjanjikan. Mas Salim ini sejak bertani semangka ini pengalamannya berapa tahun ini, Mas? Ya kurang lebih 2 tahun lah. Mandiri. Ya, mandiri. Cuma kan kalau dari awal dulu pertama cuma apa ya, mandarin, dapat dibilang full kimia lah. Jadi sekarang ini Mas ya apa, semi organik ya, semi organik. Ya alhamdulillah semi organik. Ya untuk yang akan ditanami nanti insya Allah banyak organiknya, terutama untuk segala macam pupuknya lah, dari pupuk dasaran sampai nanti pengocoran. Ini kalau boleh tahu nih Mas ya, kalau boleh boleh tahu, eh, ini kan masih menyinggung hal pribadi ya, tapi kalau boleh, tapi kan ini untuk modal modal awal apa 1 hektar pembukaan lahan ini berapa kira-kira Mas? Modal awal ya, kalau modal awal untuk semua alat baru termasuk yang saya lakukan saat ini, hitungannya sama dengan awal lagi, soalnya yang alat-alat yang lalu sudah ini ya termasuk baru. Kalau dihitung dari awal baru itu untuk 1 hektar, ya 1 hektar kurang lebih 25 sampai 30-an. Kurang Nah, lebih 30 ya. ya, Jadi itu untuk modal awal satu ya, hektaran Mas ya ya. kurang lebih sekitar itulah. Jadi kalau untuk total semua dari popo, mulsa, selang itu kira-kira berapa Mas? Ya sebenarnya kalau untuk modal pasti itu tidak bisa untuk dipastikan lah ya, apalagi untuk setiap orang. Banyak juga lah petani semangka selera masing-masing, jadi pemupukan juga nggak bisa diacukan pada satu orang. Kalau saya pribadi biasanya saya juga nggak pernah ukur pasti, mungkin kalau ini 1,5 hektar lah. Jadi untuk pupuk ini maksudnya pupuk dasar ya, kalau pupuk dasar saya kemarin habis 1 ton lah untuk kohe Tuh, campur arang. Tuh. jadi kalau untuk motivasi petani-petani pemula apalagi yang nggak tahu, pernah tahu semangka tuh, saran Mas Salim kayak mana nih? Apa langsung 1 hektar, apa coba dulu di rumah untuk mempelajari dulu? Gimana masukan Mas Salim? Kalau semangka menurut saya pribadi, kalau misalnya ya semua itu gimana ya, kalau cuma teori biasanya itu nggak bisa kalau mau gimana ya, soalnya kita kendala di lapangan itu selalu berbeda, apalagi beda iklim, beda tanah, beda suhu segala macam. Jadi kalau terjun langsung, mungkin kalau skalanya besar ya saya sarankan jangan dulu kalau memang belum ada pengalaman sama sekali. Paling tidak itu melihat dulu lah, walaupun kita tidak ikut nanam, tapi kalau kita melihat caranya, walaupun nanti tidak sama persis, setidak-tidaknya tahu apa apa saja kira-kira kendala yang bakal dihadapi, bisa kita minimalisir kan untuk
apa namanya, penyakit segala macam, sehingga kita bisa menekan kerugian. Iya. Jadi ini apa Mas mau nanya juga untuk petani pemula. Ini kan kendala semangka nih termasuk kalau untuk senior ya kan, untuk senior tuh hamanya nggak kompleks seperti cabai ya. Ya, Jadi hama apa saja yang sering menyerang tuh di musim kemarau dan musim penghujan? kalau hama itu sebenarnya hampir sama. Itu yang paling sering menyerang itu apa, trip atau ya macam-macam lah, ada jamur, ada kutu-kutuan atau teng-teng itu kan. Cuma kalau lebih dominannya itu biasanya rata-rata itu pada musim hujan. Kalau musim hujan itu lebih rentan terkena penyakit, apalagi termasuk jamur pangkal, apa namanya, akar lah itu kan, pangkal batang. Ya itulah. Ya, kemarin kan masalahnya kan sempat trial badak ya. Ya, Jadi badak ini apa disinfektan badak multifungsi. Nah, di sini saya jelaskan Mas Salim trialnya tidak di sini, trialnya lahan di sebelah. lahan sebelah sana. Nanti kita kita videokan di sana. Ini masih sibuk Mas Salim saya ngerti. Jadi bagaimana sih Mas sampean percaya dengan badak? Jadi saya nggak mempengaruhi ya. Percaya Ya, ya, maksudnya percaya dalam arti itu mau mau memakai. memakai badak itu. Yang jelas kayak prinsip saya kan juga pernah saya omongkan kemarin, kalau prinsip saya itu kalau bisa saya beralih ke organik, bertahap lah. Memang tidak bisa kalau langsung full, saya bilang pernah itu kan. Jadi saya tertarik soalnya seperti yang ya yang dikatakan juga, yang saya terapkan uji coba kemarin, memang bisa menekan terutama untuk pertumbuhan semangka dari awal pembuatan lahan. Jika memang penggunaannya sesuai dosis, dan gimana ya, kalau produk organik kan tidak ada istilahnya overdosis. Jadi saya rasa saya sangat tertarik kalau memang apa ya, kedepannya memang benar-benar bisa membackup eh, apa ya, pengeluaran untuk obat-obatan segala macam itu. Apalagi kan kalau badak mulai dari pembuatan lahan bisa dipakai, bisa untuk spray nanti sudah tumbuh kan. Jadi kalau biasanya pada umumnya full kimia atau kimianya sangat banyak, kalau insya Allah nanti saya akan lebih sedikit lagi. Kalau yang kemarin yang saya uji coba itu dapat dikatakan 50-50. Insya Allah kalau ini nanti bisa bisa saya bilang 75-25 lah. 7025 ya. Ya insya Allah akan saya, kalau memang yang jelas kan backup pada itu kemarin juga sudah saya bandingkan sama yang full sama yang semi dengan menggunakan badak, berimbang aja kan. Nah makanya bisa lah untuk alih ke situ secara bertahap lah. Selamat tahap. Oke. Oke, jadi Mas Salim ini apa saya ajak untuk hijrah. Bahasanya hijrah itu bahasa Islam. Jadi maaf kalau yang beragama lain kata-kata hijrah. Hijrah itu saya maksudkan seperti ini. Saya mau petani muda itu untuk mandiri satu, yang kedua untuk beralih ke organik. Karena ngapa saya tekankan untuk organik? Lahan 1 hektar kalau seandainya kita organik keuntungan sudah pasti didapat. Yang kedua jangka panjangnya pasti kita dapat, tanah kita bisa olah sesuka hati, nggak terlalu lama tidurnya lahan, bakteri-bakteri baiknya muncul.